Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semuanya sobat dimanapun Anda berada. Kita ketemu lagi di channel Jumpa Hamzah. Saat ini populasi masyarakat yang ada di Indonesia itu menempati urutan keempat teratas sekaligus terbanyak di seluruh dunia. Ya, setelah Amerika, kemudian ada China, disusul lagi oleh India, dan ada negara kita Indonesia. Apa dampaknya? Tentu dampaknya sangat banyak ya, terutama dalam bagaimana populasi orang-orang di Indonesia ini dalam mencari dunia kerja. Karena kalau semakin banyak populasi berarti persaingan akan semakin ketat. Ya, kita tahu sendiri bahwa mencari kerja di Indonesia itu sangat susah ya, apalagi di zaman sekarang. Semua serba disrupsi. Belum lagi kita belum bahas orang dalam dan segala macam yang berhubungan dengan itu. Tetapi populasi masyarakat Indonesia ini yang tentunya sangat membludak ini menjadi hal yang tentunya wajib kita waspadai, terutama bagi mereka yang job seeker atau pencari kerja. Ya, banyak sekali orang-orang yang mengadakan job fair, perusahaan-perusahaan besar baik BUMN ataupun swasta itu ternyata eh, tidak bisa mengcover kepada mereka yang job seeker yang rata-rata masih fresh graduate. Tetapi di samping itu juga ada masalah yang timbul lagi ya, terkait dengan job seeker atau orang yang mencari kerja di Indonesia ini. Apa masalahnya? Banyak sekali perusahaan-perusahaan yang ternyata masih membatasi umur terkait dengan calon pekerjanya yang akan direkrut dan yang akan bekerja di perusahaan yang mereka bina. Ya, katakanlah umur sekian, kemudian harus berpenampilan menarik, harus good looking, harus menampilkan foto. Bahkan tak jarang di beberapa sistem rekrutmen di salah satu perusahaan itu terkadang disuruh untuk membuat presentasi ya, berdasarkan video yang dikirim dengan format tertentu, dengan durasi tertentu, agar mengetahui bagaimana performanya, public speakingnya, gimana cara marketingnya, dan yang terlebih lagi adalah bagaimana good lookingnya. Jadi apakah semua ini itu bisa ditolerir dan udah benar gitu terkait dengan performa cara pencari kerja? Apa memang ada hubungan atau korelasi yang tentunya sangat bersinergi antara good looking dengan good experience? Ini yang akan kita coba kaji dan kita coba bahas. Kita putar dulu intronya dan ayo kita cari kerja bersama-sama. Ya, ketika kita berbicara tentang performa suatu calon karyawan atau calon pekerja, tentu banyak aspek yang harus dilihat ya. Terutama experience-nya bagaimana, loyalitas kerjanya bagaimana, kemudian etos kerjanya bagaimana terhadap perusahaan yang akan mereka kerja suatu saat. Tentu berbagai macam proses harus diperhatikan dalam hal ini ya. Terkait dengan ini tentu ada petugas yang membidangi hal ini. Ada outsourcing, ada human resource development atau disebut dengan HRD, ataupun pimpinannya langsung ketika mereka sudah dalam tahapan interview. Ya, tentunya semakin benefit dan semakin bagus perusahaannya, maka rekrutmennya akan semakin ketat ya. Kalau di BUMN itu ada yang namanya core akhlak value, di mana akhlak itu ada beberapa indikatornya. Ya, akhlak itu A itu huruf apa, kemudian H itu huruf apa, dan seterusnya. Ya, Anda kalau misalkan sudah kerja dan bekerja di BUMN pasti sudah tahu dan tidak asing lagi dengan akhlak core value itu apa. Biasanya ada tes itu, ya. Di samping itu ada tes psikologis, kemudian tes-tes yang lain, dan tentunya seluruh rangkaian tes itu akan dijalani oleh seluruh calon penerima kerja atau calon pekerja, baik itu fresh graduate ataupun non fresh graduate. Nah, berbicara tentang itu tentu ini sudah ada undang-undangnya ya. Undang-undangnya adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenaga Kerjaan. Di mana di situ
ada sebuah undang-undang yang berbunyi bahwa minimal usia pencari kerja atau job seeker di Indonesia itu 18 tahun. Jadi umur yang di bawah 18 tahun itu belum boleh berdasarkan undang-undang tersebut ya, nomor 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Sedangkan kalau usia pensiun ya biasanya bervariatif. Ada yang 55, ada yang 60 begitu. Tetapi itu semuanya bergantung kepada bagaimana kondisi fisiknya dan juga bagaimana tingkat kebutuhan, apakah ketika usia 50-an masih dikatakan expert atau bagaimana, yaitu bisa didiskusikan lebih lanjut. Tetapi mari kita bahas lebih lanjut bagaimana sebetulnya di Indonesia ini terkait dengan para perusahaan yang mencari kerja. Ya biasanya perusahaan-perusahaan itu beda-beda, tetapi yang sering kita temui adalah usia, ya, lagi-lagi usia. Ya kalau kita mengacu kepada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, maka usianya minimal 18 tahun ya. Di bawah itu belum boleh. Tetapi kenyataan di lapangan banyak sekali fresh graduate yang tentunya ketika mereka lulus rata-rata mereka usia 20-an. Katakanlah usia 23 hingga rata-rata 27. Ya, katakanlah ini mereka molor kuliahnya S1 ya, tingkatan S1 ini, S1 degree. Nah, ketika mereka ingin melamar kepada perusahaan, maka biasanya perusahaan itu akan membatasi umur dari fresh graduate ini rata-rata di rentan 23, 24, 25. 26, 27 biasanya udah nggak boleh. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Ya, karena memang perusahaan itu ingin mencari performa terbaik dari calon para pekerjanya. Bagaimana loyalitasnya, tenaganya. Tetapi ini agak nggak sinkron terkait dengan umur. Kenapa? Karena umur itu ya kita bisa lihat ya. Umur itu kan ada yang mengatakan age is just a number. Ya, tetapi di satu sisi banyak perusahaan yang membatasi umur. Perusahaan kan nggak tahu apakah yang bersangkutan itu molor kuliah atau cuti kuliah atau bagaimana. Oke lah yang 23, 24 itu masih usia-usia fresh ya, usia emas atau golden age itu. Usia 20-an itu wah keren sekali. Usia 30 itu kan, usia 30 itu bisa dikatakan sudah usia yang bisa dikatakan sudah ada di posisi tertentu dengan jabatan tertentu. Tapi realitanya di Indonesia masih banyak usia 30-an yang menjadi job seeker. Bahkan mereka banyak sekali dalam tanda kutip usia-usia udah S2, udah S3, mereka banyak bekerja tidak sesuai bidangnya. Apalagi data-data saat ini ketika kita berbicara data Gen Z, generasi Z itu 10 juta nganggur. Ya belum lagi ketika ada job fair gitu di mana-mana bertebaran, itu nggak bisa mengcover. Kenapa? Ya karena populasi masyarakat Indonesia sangat banyak. Nomor 4 terbanyak populasinya di dunia hingga saat ini. Nah jadi ketika kita berbicara umur, barangkali ini adalah hal yang perlu dikaji ulang. Ya, beberapa waktu yang lalu MK itu menolak gugatan terkait dengan umur di usia pencari kerja ini. Ya, ada yang mengatakan kabulkan ya. Ada seseorang yang menggugat kepada MK, tapi MK menolak. Tetapi di satu sisi ada orang yang mendukung, artinya walaupun MK menggugat tidak mau menanggulangi itu, setidaknya MK itu bisa mengabulkan sebagian. Kenapa? Karena kalau berbicara terkait dengan performa seseorang ketika melamar kerja itu sangat subjektif. Ya di Indonesia itu ketika mencari kerja biasanya harus membuat CV, resume, kemudian foto 4x6 yang berpenampilan menarik atau good looking. Nah, kata-kata penampilan menarik dan good looking itu kan sebetulnya sangat subjektif. Kalau misalkan HRD-nya perempuan, kemudian yang laki-laki sangat good looking, itu akan berbeda perlakuannya. Walaupun dia dalam tanda kutip tidak terlalu pintar, pengalamannya masih minim, bahkan 0 pengalaman, tapi karena ganteng, pasti beda perlakuannya. Itu kan sangat subjektif. Ketika HRD-nya laki-laki, sedangkan yang ngelamar adalah perempuan, cantik, fresh graduate, umurnya 20-an, masih kinclong, masih glowing, non pengalaman, sangat pokoknya sangat good looking sekali lah.
Walaupun dia tidak tahu sama sekali tentang apa yang akan dia kerjakan, karena good looking pasti tertolong. Ini kan subjektif semua. Berbeda halnya dengan luar negeri. Mari kita lihat negara-negara yang udah maju kayak Amerika gitu ya, kayak Eropa gitu. Perusahaan-perusahaan besar seperti Microsoft, kemudian perusahaan Apple, mereka tuh ya hanya mencari skillnya mereka, skill para job seeker itu. Mereka nggak peduli good looking kayak nggak good looking kayak, tapi kalau misalkan mereka bisa perform, mereka punya skill, ya direkrut. Kayak gitu, sesimpel itu, sesederhana itu. Mereka akan dites, kamu bisa apa? Ngelamar ke Microsoft gitu misalkan, kamu bisa apa? Bisa editing, bisa coding, bisa Python, bisa apa? Apa yang membedakan kamu dengan mereka-mereka yang ada di sini? Kalau misalkan yang bersangkutan bisa menonjolkan skill yang nggak dimiliki oleh mereka yang bekerja di Apple ataupun di Microsoft, ya besar kemungkinan dia akan direkrut tanpa melihat dia good looking atau tidak. Tetapi kalau kita mengacu kepada undang-undang yang tadi ya, maka itu tidak disebut dengan diskriminasi. Kenapa? Karena menurut Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang disebut diskriminasi dalam pencari kerja itu kalau ya membeda-bedakan tentang keyakinan, membeda-bedakan tentang suku, membeda-bedakan tentang ras, ya membeda-bedakan tentang dia dari pulau mana, itu termasuk diskriminatif. Tetapi kalau latar belakang pendidikan, kemudian berpenampilan menarik atau kurang menarik, kemudian pengalaman atau non pengalaman, ini tidak dikatakan diskriminatif. Tetapi mari kita coba kaji lagi. Seperti yang sudah saya katakan tadi, good looking itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan performa kerja. Kenapa? Karena orang yang good looking belum tentu good experience. Mereka yang good looking, apalagi yang good experience itu very good, ya, excellent. Tetapi kenapa perusahaan itu selalu mencari orang yang good looking? Ya mungkin akan bisa menyedot cara mereka berbisnis, akan menarik perhatian. Kalau misalkan marketing, mereka akan menjual dari segi face, dari segi body. Tetapi apakah itu tidak diskriminatif? Ya dalam tanda kutip ya, ini sekali lagi dalam tanda kutip, dan tidak semua perusahaan seperti ini. Misalkan ada orang yang kurang tinggi begitu, ya, tetapi dia performanya bagus, marketingnya bagus, experience-nya oke, tapi dia akan kalah dengan orang yang udah tinggi, bagus, cantik, ganteng, cakep, glowing lagi. Itu kan sangat subjektif. Sehingga bagaimana perusahaan ini bisa mengakomodir hal ini, gitu. Ya, kalau di negara-negara lain seperti di Jepang gitu ya, mereka mengalami depopulasi. Berbeda dengan Indonesia yang overpopulasi. Di Jepang itu sangat dibutuhkan tenaga kerja. Sehingga di sana itu banyak orang Indonesia yang bekerja mati-matian di sana. Karena memang tekanan kerjanya very exposure di sana. Tekanan kerjanya di Jepang itu sangat luar biasa, makanya banyak yang stres di Jepang. Berbeda dengan Indonesia, orang Indonesia dikenal dengan nyantai, nyantuy, tetapi orang Indonesia masih berbasis face, masih berbasis body. Pertanyaannya, apakah ini bukan diskriminatif secara tidak langsung? Atau ini bisa dikatakan diskriminatif tapi secara halus? Begitu. Banyak sekali kita temui hal-hal yang seperti ini. Oke lah kalau kedirgantaraan nggak apa-apa, nggak masalah. Karena kalau dunia kedirgantaraan seperti polisi, TNI itu memang mencari putra-putri terbaik di Indonesia. Ya, tingginya harus sekian, atau pramugari tingginya harus sekian. Karena memang standar ya. Tapi kalau di perusahaan-perusahaan ya, kenapa good looking ini selalu di nomor satukan? Kenapa tidak good experience? Dan yang terpenting lagi adalah good attitude. Orang yang good looking belum tentu good attitude. Tetapi kalau good attitude sudah pasti good looking. Mereka terpancar dari dalam dirinya. Bukankah begitu seharusnya? Yang mengajar kepada perusahaan-perusahaan Google yang besar, Apple, Microsoft, IBM, Meta, Elon Musk gitu. Mereka nggak mencari good looking, mereka mencari good experience, good attitude, good loyalty kepada perusahaannya. Ya, kalau misalkan dapat good looking, kemudian good experience, good loyalty, dan good attitude itu bagus itu. Siapa perusahaan yang nggak mau seperti itu? Tetapi dari video ini mari kita
refleksikan lagi apakah memang ada hubungan yang sangat kompleks antara good looking dengan good experience ini. Kebanyakan orang-orang Indonesia itu kalau good looking, kebanyakan nggak semua ya, mohon maaf nggak semua. Kebanyakan mereka selalu perawatan. Ya kalau laki-laki tangannya tuh sangat putih. Kalau panas-panasan mereka nggak mau. Ketika mereka ditanya bisa nggak kerja di lapangan? Oh nggak bisa. Nggak bisa kenapa? Soalnya jauh, saya nggak bisa kerja di lapangan. Saya terbiasa kerja di indoor gitu. Itu kan manja. Kenapa? Ya karena good looking. Bisa nggak kerja di tempat atau di luar kota? Oh nggak bisa, saya harus bekerja dekat dengan keluarga. Ibu saya sendirian, ayah saya sendirian, anak istri saya gimana? Gara-gara apa? Ya gara-gara good looking. Dan kebanyakan orang-orang yang tidak good looking, ya mereka nggak pilih-pilih untuk kerja. Mereka akan terbiasa kerja keras, mereka terbiasa dengan persaingan yang ketat, dan mereka bisa di high pressure. Ya tapi tidak semua. Ya mudah-mudahan perusahaan-perusahaan di Indonesia itu tidak melihat hal yang sangat subjektif. Umur itu hanya angka. Ya, bagaimana yang terpenting adalah good looking, itu penting memang. Tapi tidak lebih penting daripada good attitude, kemudian good value, dan good experience. Sehingga ketiga komponen tadi bisa bersinergi kepada good looking. Umur hanya sebuah angka dari perjalanan mencari pengalaman hidup. Terima kasih sudah menyimak, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kalau ada kata-kata salah dan ada referensi yang kurang jelas dan kurang tepat, silakan diskusikan di kolom komentar. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.